Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok PPI kami. 1. Susila Andriati 251020167, 2. Yunita 251020186, 3. Trisna Dwi Salsabila 251020174, 4. Repika 251020128, 5. Sinta Dwi Hardianti 251020161. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas PPI dengan dosen pengampu Bapak Samsul Hilal MAG. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Salah satu tujuan menjenguk orang sakit itu adalah untuk menghibur yang bersangkutan, karena kegembiraan dapat menghilangkan kesedihan dan meringankan perasaan sakit yang dideritanya. Pada saat menjenguk orang sakit, sebaiknya kita mendoakan orang tersebut. Adapun doa untuk menjenguk orang sakit yaitu Allahumma rabba'an nasi azibil ba'sa isfi fa'antas safi la safiya illa safiuka sifa'an la yughadiru saqaman. Yang kedua, menghadapi orang yang mutadar atau orang sakit yang akan meninggal dunia. Apabila seseorang berada di samping orang sakit yang akan meninggal dunia, hendaklah ia melakukan hal-hal berikut. 1. Menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah terhadap hambanya, seperti Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kedua, membacakan surat Yasin, mendoakan dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Ketiga, hadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Keempat, mentalkinkannya dengan kalimat La ilaha illallah. Materi yang ketiga, memandikan jenazah perempuan. Memandikan jenazah adalah membersihkan dari kotoran, hadas kecil dan besar, agar ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam keadaan bersih dan suci. Cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan tubuh jenazah di atas bangku dalam suatu ruangan tertutup, lalu melepaskan semua pakaian yang masih dikenakan dan menggantinya dengan kain yang menutupi tubuh, terutama aurat. Kedua, sebaiknya tidak membiarkan lain hadir di tempat pemandian mayat kecuali mereka yang memang dibutuhkan. Ketiga, dianjurkan membakar dufa atau meletakkan wangi-wangian di sekitar tempat pemandian. 4. Petugas yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan agar tidak menyentuh kemaluan jenazah secara langsung. 5. Menekan perut jenazah secara lembut untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa dalam perutnya. 6. Setelah proses membersihkan najis dilakukan, sebagian anggota tubuh jenazah dibasuh seperti membasuh anggota tubuh yang diwajibkan ketika wudhu. Ketujuh, menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh jenazah, dimulai dengan bagian tubuh yang sebelah kanan dari kepala sampai kaki. Hendaknya telinga jenazah ditutup dengan jari tangan agar tidak kemasukan air. Kemudian membalik tubuh jenazah dengan lembut, menyiramkan lagi dengan air bersih yang dimulai dari bagian sebelah kiri dari kepala sampai kaki. Siraman air ini sebaiknya dalam bilangan ganjil 3, 5, 7 atau bilangan ganjil lain sesuai dengan kebutuhan. Materi yang keempat, mengkafani jenazah perempuan. Setelah proses memandikan selesai, maka yang harus dilakukan adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain. Kain kafan dibeli dari harta peninggalan mayat. Jika mayat tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka hendaklah diambil dari Baitul Mal. Hukum mengkafani jenazah itu adalah fardu kifayah. Dalam hal mengkafani jenazah, yang wajib adalah menutupi seluruh tubuh mayat dengan selembar kain. Namun untuk mencapai kesempurnaan, 3 lembar kain digunakan bagi mayat laki-laki dan 5 lembar bagi mayat perempuan. Adapun cara mengkafani jenazah perempuan yaitu yang pertama, susunlah kain yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yaitu lembar pertama
yang paling bawah untuk menutupi seluruh tubuh, lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju, lembar keempat untuk pinggang hingga kaki, lembar kelima untuk menutupi pinggul dan paha. Angkatlah mayat dalam keadaan tertutup dengan kain, letakkan di atas kain kafan, dan taburi wangi-wangian atau kapur baros. Ikatlah kain penutup kedua pahanya. Lalu pasangkan kain sarungnya, pakaikan baju kurungnya, dandani rambutnya 3 kepang dan julurkan ke belakang. Pakaikan tutup kepalanya. Terakhir, membungkus dengan kain kafan. Terakhir dengan cara mempertemukan kedua pinggir kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam, setelah itu dikaitkan talinya.
materi yang kelima atau materi yang terakhir, menyolatkan jenazah perempuan. Pada sholat jenazah yang pertama, membaca niat. Pada takbir pertama, orang yang melakukan sholat jenazah membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lalu pada takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan pada takbir ketiga, membaca doa. Allahumma firlaha warhamha wa afihi wa mu'anha wa akrim nujlaha wa wasi' madkhalaha wa silha bil ma'i wassalji wal baridi wa nafha minal qadaya kama yunaqqa syawbul abyadu minad danasi wa abdilha daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa a'idha min adzabil qabri wa min fitnati wa min adzabil nar. Lalu pada takbir keempat atau takbir terakhir, membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah itu salam. wabarakatuh.